Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bi Eva Bi Beta Bi Brek, NPM 2351025 dari kelas 1 IHPH. Dengan dosen pengampu Ibu Selvi Rusdiana, SHMH. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi ilmu hukum. Menurut J.B. Dalio, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum. Misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Adapun tujuannya, tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun fungsinya, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Selanjutnya saya akan bahas mengenai konsep dasar hukum. Yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Adapun yang dikategorikan sebagai subjek hukum, yang pertama yaitu manusia. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum telah diatur dalam buku KUH Perdata tentang orang, di mana disebutkan jika ada dua pengertian manusia, yaitu biologis dan yuridis. Selain itu, ada dua alasan mengapa manusia termasuk ke dalam subjek hukum, yakni karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan mempunyai kewenangan hukum. Yang kedua, badan hukum. Di samping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga terdapat badan atau perkumpulan yang dipandang sebagai subjek hukum, yang mana juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Badan hukum tersebut dapat memiliki kekayaan sendiri dan ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaran pengurusnya. Selain itu, badan hukum juga dapat digugat dan menggugat di hadapan hakim. Badan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang kedua yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh subjek hukum melalui cara-cara tertentu yang telah diatur oleh hukum. Objek hukum disebut dengan benda atau zaak. Menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata, benda dibagi menjadi benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Benda bertubuh adalah benda yang berwujud yang dapat dilihat dan dirasakan indera manusia. Contoh benda bertubuh adalah smartphone dan buku, sedangkan benda tidak bertubuh adalah benda yang tidak memiliki wujud. Segala jenis hak, seperti hak pakai, hak milik, hak paten, dan lain sebagainya, adalah contoh benda tak bertubuh. Pasal 504 KUH Perdata membagi benda menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pasal 505 KUH Perdata menyatakan bahwa ada benda yang dapat dihabiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan. Yang dapat dihabiskan adalah benda-benda yang habis karena dipakai. Yang ketiga, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya, yang pertama, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. Yang kedua, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Contoh peristiwa hukum tunggal yaitu hibah atau pemberian. Contoh peristiwa hukum majemuk, dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.
Lalu yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Contoh peristiwa hukum sepintas, pembatalan perjanjian, tawar-menawar. Contoh peristiwa hukum terus-menerus, perjanjian sewa-menyewa, uang sewanya berjalan sepanjang tahun. Dan yang terakhir, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Keempat, perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku terbagi lagi menjadi dua. Bukan perbuatan hukum contohnya jual beli, dan perbuatan hukum contohnya pasal 1354 KUHP dan pasal 1365 KUHP atau 1401 BW. Yang kelima, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan di antara subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Hubungan hukum dapat dibagi. Pertama, hubungan hukum bersegi satu, yaitu timbul kewajiban saja, contohnya hibah tanah. Kedua, hubungan hukum bersegi dua, yaitu timbul hak dan kewajiban, contohnya jual beli. Ketiga, hubungan hukum sederajat, yaitu suami istri. Keempat, hubungan hukum tidak sederajat, yaitu penguasa dengan rakyat. Kelima, hubungan hukum timbal balik, yaitu timbulkan hak dan kewajiban. Keenam, hubungan hukum timpang bukan sepihak, yaitu pinjam-meminjam. Dan yang terakhir yaitu akibat hukum, adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, contohnya timbulnya hak dan kewajiban. Kesimpulan, pengantar ilmu hukum yang bertujuan untuk memberikan landasan pemahaman yang kuat bagi mereka yang baru masuki studi hukum. Memberikan gambaran umum yang membantu mereka memahami kerangka kerja dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum sebelum mendalami bidang-bidang studi hukum yang lebih khusus. Mempelajari ilmu hukum membantu seseorang untuk memahami aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Ini termasuk hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan tertentu. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.